bisa juga ada yang kejadian juga pengecasan lama ditinggal tidur ya kan, tiba-tiba meledak kan ya. Banyak juga orang yang bilang kena air langsung dimasukin ke beras. Betul mengeringkan, tapi mengeringkan hanya di luarnya. Justru kalau kena air, masih ada air, ditaruh beras, yang di dalam nggak bakal bisa keluar. Oh gitu? Karena tertutup, kan nggak bisa menguap. Oh iya benar. Nggak bisa memuai, tertutup semua. 7 hari ganti baru, tak ada yang lebih seru. Semua ada di satu tujuan, tempat solusi handphone impian. Nah Sobat Lucky, kita kan sering banget ya review handphone, aksesoris. Tapi kita belum pernah nih review tentang servis yang ada di Lucky Sale. Servis HP di Lucky Sale itu juga ada. Jadi nggak cuma ketok magic aja di bengkel, tapi kita juga ada ketok magic Lucky Sale. Nah penasaran kan? Yuk kita intip yuk ruangannya kayak gimana. Mas, mau ngobrol bentar dong? Boleh. Oke. Oh iya, tapi perkenalan dulu nih sebelum kalau untuk perkenalan, nama Ibad. Bang Ibad. Untuk di sini ya panggilannya teknisi Lucky. Teknisi Lucky. Banyak ada 1, 2, 3, 4 semuanya dari Mas Pendi, Bang Bayu, Bang Aan, saya sendiri Ibad untuk panggilannya. Oke. Kalau di sini lupa saya juga untuk tahun masuknya. Yang jelas sih udah lama di sini. Udah lama di sini ya. Kalau untuk dimulai terjun di dunia handphone itu dari tahun 2010-an. Berarti ada 15 tahunan ya? Kurang Iya, lebih, banget tapi ya, Bang, kalau untuk terjun benar-benar di servisan ya mungkin sekitar 12 tahunan. Kalau ngelotok sih enggak, karena HP itu enggak bisa ini ya, apa namanya? Nggak paten gitu ya? Nggak betul, nggak bisa paten. Harus update setiap hari, setiap minggu, setiap bulan harus update. Oh iya benar. Kita berhenti aja atau kayak semacam libur aja lah, sebulan, 1 tahun aja, kita udah pasti ketinggalan. Karena dari HP sendiri itu udah pasti ganti tipe itu udah beda-beda di situ. Chipnya beda, softwarenya beda, jadi itu yang harus kita ikutin terus. Iya benar, kayak upgrade terus gitu ya, Harus, iOS juga betul, gitu ya. harus itu. Kalau untuk masalah baterai ya dari awal juga kalau untuk pekerjaan di Lucky ya kita udah nggak main untuk masalah hardware yang kelas high ya. Emang diutamakan dari segi untuk LCD, baterai, konektor, software, itu aja yang kira-kira simple atau apa namanya ya, splash lah. Jadi nggak perlu nungguin besok atau lusa. Intinya hari itu jam itu juga kelar intinya. Nah kalau untuk baterai kendala itu biasanya satu ngedrop atau enggaknya itu kalau dilihat dari fisik itu ada 2 sebenarnya, bisa kembung bisa juga menyusut. Nah kalau untuk dari kenapa baterai itu kembung, satu biasanya ngecas sambil dipakai. Kebanyakan anak muda itu nggak mungkin yang namanya HP nggak sambil dicas tuh, udah pasti. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau buat yang orang-orang dewasa, orang kantoran, biasanya kendalanya dicas sebelum tidur karena dia berpikir pagi mau dibawa berangkat kerja itu full. Itu nggak boleh. Oh malah nggak boleh? Malah nggak gitu. boleh, pengecasan terlalu over. Untuk yang bagus untuk dari baterai itu kalau bisa ya ngecas 100% cabut. Nah ntar pengecasan kalau bisa jangan kurang dari 20 atau 10%, jangan nungguin merah. Itu Jangan kalau sampai untuk merah gitu kalau ya? untuk perawatan baterai kalau bisa. Iya. Tapi sesekali yang namanya emergency pas lagi di jalan walaupun 5% ya oke, nggak ada masalah kalau sesekali. Untuk power bank juga kayak gitu. Power bank bagus buat ngecas setiap hari dimanapun, tapi jangan dipakai buat kebutuhan pokok. Kemana-mana harus harus bawa power bank ini itu. Nggak boleh sebenarnya. Berarti lebih bagus pakai chargeran langsung Charger daripada biasa. pakai power bank gitu ya? Jadi kalau power bank itu intinya ya buat emergency aja pas lagi perjalanan. Kan nggak mungkin dong kita dalam setahun itu perjalanan tiap hari. Iya betul. Mungkin sebulan sekali oke lah kita bawa power bank kan gitu. Apalagi kerjanya orang di kantor atau apa.
kan di kantor ada charger, di rumah ada charger pas lagi di jalan, kecuali ojol. Beda, kalau ojol itu kalau baterainya mau habis tiba-tiba nyolok, nggak dicolok dulu, lagi ada orderan kan nggak mungkin. Tetap, makanya kebanyakan baterai kembung konektor yang cepat rusak yaitu satu, ojol, karena pemakaian harian. Gitu aja. Nah, kalau untuk nyusut tadi itu dari karakter sih ini apa namanya? Contoh biasanya baterai masih ada 100%. Kita pakai baru sebentar tiba-tiba mati. Kita pakai nyalain kamera baru jepretin sekali mati. Itu namanya drop. Baterai yang normal itu di angka 5% pun mestinya aman. Tapi kalau baterai drop itu mau 50, mau 80, mau 100, kalau langsung mati ya itu drop. Kebanyakan kan dari customer banyak yang nanya, Mas ini tiba-tiba suka mati, baterainya ngedrop nggak Bu? Jawabannya enggak loh Mas, baterainya 80%. Lah justru itu 80% tiba-tiba mati. Masalah ya itu baterai. Cuman kan taunya kan orang gini, itu 80% loh Mas. Kan gitu. Nah 80% itu ya kalau tiba-tiba mati ya tetap itu baterai yang udah drop. Kalau ditanyain paling banyak, kita nggak bisa nentuin brand. Semua kembali kita masing-masing. Cara perawatan. Kalau cara rawatnya bagus, mau brand apapun pasti bagus. Jadi nggak harus ada Infinix, mau Samsung, mau Xiaomi, apapun. Enggak. Semua tergantung kitanya. Mau brand yang paling bagus. Contoh, ibaratkan, kenapa saya bilang brand bagus? Ya kalau orang dulu kan kalau minum apapun, nyebutnya Aqua, mau merek apapun. Nah sekarang mau HP apapun taunya Samsung yang brand bagus kan gitu. Sebenarnya enggak juga. Semua tergantung kitanya sendiri-sendiri. Kalau emang kita ibaratkan perawatannya bagus, ya insya Allah sih bagus. Ngikutin dari apa namanya, dari pabrikan juga. Makanya kan kalau dari pabrikan itu ada yang ngasih, cuman banyak orang yang nggak baca ininya ya, apa namanya? Panduan. Apa sih namanya? Bukan panduan sih. Ya intinya dari pabrikan itu kan udah dijelaskan. Contoh kalau kita pengecasan nih, nggak boleh cash dipasang, ya kan? Pengecasan itu cash nggak boleh. Cash HP itu ya? Cash ya. Kalau dicas di angka 50% pengecasan dari nol lah, itu kan ampere kan tinggi, pasti HP panas. Nah kalau panas cash itu ada, otomatis nggak ada ventilasi, semakin panas, over. Cash itu boleh dipakai, itu juga cuman buat pelindung emergency pas lagi kita keluar. Tapi kalau kita di dalam rumah, seringan di rumah, kalau bisa itu nggak usah pakai cash, aja gitu ya, kecuali ruangan AC ya, beda lagi. Nah jadi intinya seperti itu kalau cash. Jadi nggak bisa buat tiap hari. Jarang sih sebenarnya seperti itu. Itu sebenarnya human error, mungkin dari pengecasan, dari chargernya sendiri yang udah error, atau juga dari konektornya yang udah masalah, dipaksa dicas sekali nggak connect, akhirnya diotak-otak juga bisa kan gitu. Terus bisa juga ada yang kejadian juga pengecasan lama ditinggal tidur ya kan, tiba-tiba meledak. Karena apa? HP-HP yang bukan flagship, yang kelas-kelas biasa kan nggak ada kayak semacam auto stopnya. Iya benar. Ngecas. Nah kalau untuk HP-HP maaf yang flagship, mau cas ibaratkan semalaman lupa gitu. Asal yang sama-sama ori, dari kabelnya, dari dari batoknya, HP-nya yang flagship yang udah ada support auto stopnya, ya udah. Tinggal juga stop di angka 80%, nggak bakal naik. Ntar pas lagi turun lagi karena pemakaian itu kan koneksi internet kan, ada turun lagi ya udah, ntar bisa ngisi lagi. Tuh kalau untuk baterai. Kalau untuk baterai harganya beda-beda, tapi kalau untuk jasanya, kita ngomongin jasa aja dari pemasangan. Untuk jasa pasang baterainya itu 30. Untuk dari iPhone itu relatif untuk antara sekitar 70 sampai 100. Jadi tergantung tipenya. Dan untuk Android pun juga beda-beda.
yang kelas-kelas biasa, yang flagship juga beda. Ya, intinya untuk pemasangan baterai itu 30 sampai 100. 30 sampai 100 ya. Jadi tergantung HP-nya. Itu harus cek bongkar dulu, Bongkar semua pengecekannya semuanya. Langkah awal harus dibongkar, dibersihin, dikeringin dulu. Nah, baru bisa pengecekan yang lain. Nggak bisa langsung vonis, karena teknisi bukan dukun. Tapi benar nggak Bang kalau Benernya, nah ini juga meluruskan ya. Banyak juga orang yang bilang kena air langsung dimasukin ke beras? beras. Kalau dibilang betul, itu bahasannya itu kan apa namanya? Langsung kering itu kan? Iya. Betul mengeringkan, tapi mengeringkan hanya di luarnya. Justru kalau kena air, masih ada air, ditaruh beras, yang di dalam nggak bakal bisa keluar. Oh gitu. Karena tertutup, kan nggak bisa menguap, Oh, iya benar nggak bisa sih ya. memuai, tertutup semua. Kalau yang benar kena air, kalau emang nggak tahu caranya, langsung ke counter, minta tolong. Jadi nggak perlu, Mas servis ini nggak perlu. Jadi intinya minta tolong dulu, Mas tolong bongkarin, copotin baterai. Itu langkah awal. Oh, gitu. Biar nggak koneksi sama, nggak ada arus listrik lah intinya. Jadi kalau ditanyain masuk beras itu Iya, salah. itu berarti salah ya? Salah. Mitos berarti itu Iya. ya Bang ya? Jadi baiknya langsung datengin aja gitu ya? Betul, tempat langsung ke servis, counter. terdekat. Nggak, kalau emang belum ada, ya intinya bahasanya awal itu ke counter minta tolong bongkarin, cabutin baterai. Itu yang paling penting. Itu paling penting ya? Tip perawatan sebenarnya udah dijawab di awal sebenarnya. Kembali lagi, itu tadi, jadi pengecasan 100%, jangan over. Jangan over. 100% cabut. Kurang dari 10%, intinya jangan sampai ada peringatan low bed, itu harus dicas. Jangan ngecas sambil dipakai, jangan ngecas terlalu over. Over tadi itu yang ditinggal tidur, pagi baru dicabut. Nah, itu pengecasan juga jangan, biasanya kan orang sambil di kantor nggak bawa cas, ngecas pakai di laptop itu kan sambil colok, bisa, tapi itu kan kecil, pasti lama, nggak bakal enak, nggak bakal nyaman untuk pengecasannya. Oke. Makasih banyak nih ya Bang Ibat ya, kita untuk tanya-tanyanya seputar kesehatan baterai, terus servis baterainya juga gitu ya. Nah, buat episode ngoprek selanjutnya kita bakal bahas tuntas tentang LCD. Buat kamu yang punya masalah LCD, bisa langsung komen aja biar kita langsung jawab di episode selanjutnya. Dadah!